Kalau kita lihat ekosistem yang diharapkan kan kita menuju ke uh, evolve electric vehicle dan electric vehicle-nya masih di dalam proses perundingan. Kemudian penunjangnya ekosistem baterinya juga sudah ada yang jadi di Jawa Tengah. Dan secara perlahan bahwa ekosistem yang dibangun menuju sudah menuju selesai, tapi belum selesai semuanya. Jadi kita harapkan bahwa ke depan dengan selesainya smelter ini dapat menjadikan ekosistem kendaraan listrik dan juga baterai yang digunakan akan menjadi andalan daripada Indonesia. Sedangkan yang industri lainnya mungkin masih akan terlahirkan sehubungan dengan ekosistem daripada kendaraan listrik, kemudian transisi energi, dan ini masih di dalam proses menuju jadi. Ya. Jadi itu yang menyangkut dengan ekosistem. Oke, Pak Joko, dengan nanti ditargetkan rampung Mei 2024, seperti apa sih Anda melihat kontribusi dari smelter tembaga single line terbesar di dunia ini pada kapasitas dan juga nanti pada produk akhirnya, Pak? Ya, sementara ini kita harus menuju ke kemandirian. Ini yang disampaikan oleh Presiden bahwa hilirisasi ini adalah kunci daripada kemajuan masa depan Indonesia. Jadi kita harus mulai, mau tidak mau harus mulai, seperti yang diyakini juga oleh Pak Edi di dalam pertemuan bahwa kita hilirisasi harus jalan. Dan tentunya harapan kita ada kepastian daripada usaha dan konsistensi daripada hukumnya. Itu yang diharapkan. Dan ini dengan terbangunnya ekosistem tentunya dua hal yang diharapkan oleh dunia usaha atau asosiasi usaha dapat dicapai. Oke, sudah bergabung juga Pak Edi Suparno. Pak Edi, sejauh ini seperti apa sih Anda melihat kesiapan ekosistem? Karena nantinya pemerintah sudah memberikan sinyal juga akan menyetop ekspor terkait dengan tembaga ini, Pak Edi. Kalau kita bicara ekosistem, saya kira kita bicaranya sudah lanjut ya. Mestinya kita bicara terlebih dahulu bagaimana saat ini proses hilirisasi yang kita baru mulai di tahap awal itu bisa terlaksana dengan baik. Karena kalau kita melihat kilas balik yang terkait dengan proses hilirisasi, khususnya dalam hal ini kita bicara tembaga ya. Tembaga itu kan berdasarkan amanat Undang-Undang Minerba yang pertama tahun 2009, itu kan sudah ada amanat untuk melakukan hilirisasi dalam kurun waktu 5 tahun. Terhitung undang-undang itu disahkan. Artinya 2014. Ternyata 2014 belum ada pembangunan smelter, dikeluarkanlah PP 1 tahun 2014. Memberikan ruang lagi 3 tahun untuk dibangun smelter. Tahun 2017, ternyata smelter belum juga terbangun, dikeluarkanlah PP nomor 1 tahun 2017, memberikan 3 tahun lagi waktu untuk pembangunan smelter. Nah, tahun 2020, smelter belum terbangun, tetapi Undang-Undang Minerba kita revisi menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Memberikan 3 tahun lagi kesempatan untuk pembangunan smelter. Nah, dalam kesempatan ini kita melihat bahwa tidak ada ruang lagi bagi para penambang tembaga khususnya untuk tidak membangun smelter, sehingga mereka berkomitmen membangun smelter dan sudah dilaksanakan pembangunannya, bahkan groundbreaking-nya juga sudah dihadiri oleh Presiden, tetapi memang terbentur oleh COVID, itu kita akui. Jadi praktis 1,5 sampai 2 tahun itu tidak bisa ada pembangunan, tidak bisa ada kegiatan di lapangan karena mobilitasnya dibatasi sama sekali. Sementara juga pasokan barang itu tidak bisa terkirim sehingga berhenti. Tetapi kan memang kita sudah lihat bahwa Juni 2023 ini akan ada larangan ekspor untuk ke berbagai mineral termasuk tembaga. Nah, sementara kita sudah lihat di lapangan
cukup banyak pembangunan yang sudah berjalan dan serapan biayanya juga menurut pendapat dan masukan yang kami terima dari Freeport dan dari perusahaan tembaga lainnya bahwa serapan biayanya sudah di atas 50%. Artinya apa? Serius bagi para penambang tembaga ini, produsen tembaga ini untuk masuk ke sektor hilirisasi. Jadi memang harus ada ini sekarang harus ada pertimbangan dan evaluasi apakah bagi mereka yang sudah melaksanakan proses investasi dan sudah cukup lanjut proses investasi itu masih akan diberlakukan larangan ekspor atau akan diberikan keringanan ruang terbatas ya, ini saya tegaskan ruang terbatas untuk tetap bisa mengekspor tetapi dengan catatan bahwa tidak ada lagi ruang setelah itu untuk bisa mengekspor dan harus diberlakukan larangan yang mutlak. Karena apa? Kita juga sadari bahwa pada saat proses pembangunan smelter saat ini itu geliat ekonomi menjadi sangat nyata ya. Ada lapangan pekerjaan tercipta, ekonomi di sekitar itu juga terbangun dengan baik ya. Dan itu memang harus dijadikan bahan evaluasi. Setelah itu baru kita bicara hilirisasi yang lebih lanjut, turunan lebih lanjut, dan kita bicara setelah itu ekosistem. Jadi kita kalau bicara ekosistem sekarang, rasanya kita loncat terlalu jauh. Sementara yang basicnya saja itu perlu kita klarifikasi dulu statusnya sampai saat ini.